selamat pagi semuanya. Tadi waktu saya ke depan Miss Vita berbisik, hambanya yang setia. Haleluya, amin ya. Kita semua adalah hamba Tuhan yang setia, amin. Kemarin kita baru habis selesai kelas preparing for victory ya, kayak bilang tadi. Padahal tadi malam itu di sini kursinya masih sedikit berantakan. Terus kemarin habis kita makan bareng juga di sini, ada bau-bau ayam, tahu tempe ya. Dan ayam kok. Mungkin ini nubuatan nih, minggu depan Victor bikin ada ayam. Oke. Tapi kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita ibadah, dan punya kursi sudah rapi ya, sudah nyaman, sudah bersih semuanya. Itu ada karena orang-orang yang mau mengambil bagian untuk mau melayani, membersihkan, bahkan membuat tempat ini jadi rapi dan nyaman lagi. Habis kita pakai kegiatan kemarin. Amin. Kita bersyukur untuk orang-orang itu. Dan di sini kita tidak punya cleaning service ya, tapi saya bersyukur di sini jemaat semuanya mau bergerak ambil bagian bergantian ya. Setiap minggu kita mau melayani untuk sama-sama kita piket gantian untuk membersihkan gereja. Amin. Jadi pelayanan bukan hanya sekedar yang terlihat di depan saja di atas sini, tetapi hal itu pun yang di belakang layar merupakan juga kita melayani ya kan, apa yang kita lakukan untuk Tuhan atau bagaimana kita keseharian gitu, apa yang kita lakukan sehari-hari juga bisa merupakan bentuk pelayanan kita gitu kepada Tuhan. Amen. Oke, berbicara tentang keseharian sehari-hari ya. Sehari-hari kita pasti punya aktivitas ya kan, punya banyaklah kegiatan yang kita lakukan, ada hal-hal yang kita lewati setiap harinya. Dan setiap hari juga atau sehari-hari dan kesehariannya kita tidak terlepas juga yang namanya kita merasakan sesuatu gitu atau perasaan ya kan. Siapa yang menjalani harinya di sini tanpa perasaan? Oh, tidak ada, amin. Karena setiap hari pasti ada perasaan atau emosi yang kita rasakan, entah itu senang, sedih, marah, kecewa mungkin, sakit, bahagia, ya kan? Semua itu bagian dari perasaan atau juga emosi. Ya. Jadi emosi bukan hanya berbicara tentang emosi berarti marah, tidak. Tapi ada berbagai jenis emosi, ya kan? Marah termasuk emosi, ya. Senang, sedih, rasa sakit, kecewa itu juga semuanya termasuk dalam emosi. Nah, siapa yang sudah pernah nonton film ini? Inside Out. Ini Pixar punya Disney, Pixar punya film. Yang sudah pernah nonton? Ada. Oh, ada. Nah, jadi ini karakter-karakter di depan ini itu digambarkan di filmnya itu sebagai perwakilan dari masing-masing satu emosi yang ada di dalam pikirannya manusia. Jadi kayak yang ungu sana itu adalah ketakutan atau fear. Kalau yang merah, ya sesuai dengan gambarnya saudara bisa tebakan ya emosi apa, ya kan, marah gitu ya, atau amarah. Terus kalau yang di atas sendiri yang tabale itu joy atau sukacita gitu loh, kebahagiaan. Pokoknya yang bahagia semua dia. Terus yang hijau ini kalau tidak salah disgust ya, yang dia tuh jijik-jijik begitu, entah kotor atau jijik-jijik tentang gitu ya, entah sesuatu yang apalah gitu. Terus yang biru yang paling ujung itu adalah emosi sadness atau kesedihan gitu. Jadi begitupun yang ada juga di dalam dirinya kita masing-masing ya kan, ada berbagai macam emosi. Nah, dan hari ini kita akan fokus kepada salah satu emosi itu atau perasaan itu, yaitu yang paling ujung sebelah kiri, yaitu fear atau ketakutan. Nah, ketakutan ini sendiri ada dua sisi. Sisi yang pertama, ketakutan itu adalah sisinya yang baik dan berguna gitu. Jadi tidak selamanya ketakutan itu buruk. Contohnya, kalau kita tidak takut kecelakaan, kita pasti bawa motor, bawa mobil asal-asalan, ugal-ugalan di jalan. Kalau kita tidak takut kebakaran, kita habis masak, kita tidak kasih mati tuh kompor, kita kasih nyala saja terus dia 1 malam, 2 malam sampai ya itulah kebakar. Sekalipun tidak ada apa-apa di wajan, tapi tetap menyala itu kompor. Kalau kita tidak takut kebakaran, ya kita bisa berbuat sembrono kan, kayak begitu. Jadi
ketakutan ini ada sisi baiknya, itu menjaga kita dari berbuat hal-hal yang berbahaya gitu. Tapi di sisi lain juga, di sisi sebelahnya, ketakutan punya sisi yang merugikan dirinya kita sendiri. Yaitu jika ketakutan itu sudah mulai berlebihan dan menguasai dirinya kita. Ya kan? Saking takutnya, saking kita pikir terus-menerus, akhirnya ketakutan itu menguasai kita dan akhirnya membuat kita tidak mau membuat keputusan, takut untuk melangkah maju, ya kan? Jadi kita terus terjebak di dalam hal itu. Ya, alasannya mungkin karena kita tidak tahu mungkin apa yang terjadi di depan. Karena ada yang pernah bilang manusia itu takut akan hal yang dia tidak ketahui, ya kan? Apa yang tidak pasti, apa yang tidak jelas. Kadang-kadang kita suka takut. Contohnya saja, malam-malam ada bebunyian, sudah jam 12, ya kan? Terus bunyi, kayak langkah kaki. Di samping, aduh apa itu ya? Malah di atas lagi, di atas lotengku lagi suaranya, pas di atas kamarku lagi suaranya. Aduh apa itu? Jangan ini. Padahal mungkin kucing gitu ya, atau tikus. Kucing tapi dia bilang kaki suaranya macam besar. Namanya kucing atau omaknya kah, atau ya tidak tahu lah, pokoknya kucing yang besar-besar gitu ya. Kenapa kita takut? Karena kita tidak tahu itu apa gitu ya. Begitu juga mungkin apa yang terjadi di depan. Kadang-kadang kita khawatir, kita takut bagaimana hasilnya, karena kita tidak tahu kan apa yang terjadi. Seperti itu. Nah, kira-kira apa satu atau dua hal yang saudara rasa takut atau saudara takuti saat ini mungkin, atau baru-baru saat ini, yang sering membuat kita khawatir, gelisah, atau bahkan tidak mau melangkah maju, takut membuat keputusan? Ya, saudara jawab sendiri saja masing-masing di hari masing-masing. Nah, oleh karena itu pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dan diingatkan kembali tentang firman Tuhan yang berjudul atau yang merupakan obat lah daripada ketakutan itu sendiri, yaitu courage atau keberanian. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam kepada firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh bangun pagi Tuhan, kami boleh Kau sampaikan tempat ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan dan kasih setia Engkau yang masih terus Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Engkau berkati hati setiap kami, lembutkan hati setiap kami Tuhan, agar siap ditanami oleh firman Engkau. Berkati juga hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, agar apa yang mengatakan Tuhan itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan dan merupakan isi dari hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bawa sharing firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Amen. Seperti biasa, mari kita buka satu ayat di dalam firman Tuhan, yaitu di Yesaya 43, ayatnya yang pertama dan juga ayatnya yang kedua. Amin. Sambil saudara baca dan cari, saya bacakan saja untuk saudara. Judulnya itu perikopnya, Allah adalah satu-satunya penebus. Dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat yang kedua dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Nah, ini background dari cerita atau ayat Yesaya 43 ayat 1 dan 2 ini adalah waktu bangsa Israel lagi mengalami pembuangan ya di Babel atau Babilonia. Kenapa mereka dibuang atau mengalami pembuangan ini? Ya karena mereka waktu itu sangat-sangat banyak berbuat dosa,
terus mereka memberontak, mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka banyak menyembah berhala. Akhirnya di satu titik mereka dibuang ke Babel. Jadi mereka mengalami pengasingan dan juga mengalami ancaman dari negara itu sendiri, daerah itu sendiri ya waktu itu, dan juga mengalami kesulitan-kesulitan gitu di negerinya orang, ya kan? Karena bukan orang punya kampung halaman sendiri nih, orang dibuang ke sana. Padahal mereka ini kayak sudah diingatkan sama nabi-nabi, jangan berontak, harus taat, begini, tapi orang tengok badengar. Jadi akhirnya mereka dibuanglah ke sana. Dan akhirnya di pasal 43 ini ceritanya Nabi Yesaya datang dan juga membawa satu kabar atau satu pesan dari Tuhan untuk bangsa Israel. Nah, inilah pesannya gitu di pasal 43 ini. Nah, kita bisa lihat di sini, sekalipun bangsa Israel berada dalam pembuangan, sekalipun waktu itu ceritanya Tuhan lagi marah sama bangsa Israel dan umatnya sendiri, bahkan Tuhan sampai harus mendisiplinkan mereka kan, sampai mendisiplinkan, memberikan satu kayak penghukuman untuk umatnya karena akibat dari apa yang mereka lakukan, seperti itu. Nah, tapi sekalipun dalam pendisiplinan dan masa hukuman yang tadi, Tuhan tidak meninggalkan umatnya atau Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel. Nah, kenapa? Karena sepanjang perjanjian lama kita bisa lihat ceritanya, karena Allah itu sangat setia gitu dengan perjanjian yang Dia buat dengan umatnya. Mau bukti? Oke, nanti ada sebentar di sepanjang pasal 43 ini. Bukti kalau Tuhan tetap setia meskipun Tuhan lagi menghukum ya umatnya, lagi memberikan pendisiplinan. Ada di pasal 43 nanti kita bisa lihat sama-sama bahwa Israel itu Tuhan bilang mereka itu ditebus, mereka bahkan berharga di mata Tuhan dan juga mereka mulia. Nah, karena Allah itu setia dan kesetiaannya tetap kepada umatnya, artinya kesetiaannya itu tidak berubah-berubah tergantung kondisi atau mood, ya kan? Kita kadang-kadang kesetiaannya kita bisa berubah loh, tergantung kondisi, tergantung mood, kan? Kita buat janji sama orang, oke, nanti hari Minggu ya kita keluar sama-sama, oke, sip, gas, oke, keep. Pas hari Minggu, selama 1 jam janjiannya ini, udah lama, mulai muncul satu-satu bersuara di grup. Aduh, sorry Le, saya tidak bisa, saya inilah, saya itulah, ada yang batal, ada yang penting ini, ada yang penting itu. Ya kadang-kadang bisa berubah kan, sesuai yang punya kondisi masing-masing. Kita kasih batal janji, atau mungkin kita memang tidak mau pergi karena moodnya kita lagi tidak bagus. Jadi kita tidak mau, padahal kita sudah janji ini, oke, sip, gitu kan? Atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari janji-janji yang lain yang lebih lebih bersifat mengikat lah daripada sekedar janji mau keluar jalan bareng-bareng gitu. Janji kalau kita mau tolong teman, janji apalagi kalau kita akan tetap berteman dengan dia apapun kondisinya. Janji apalagi yang saudara buat, yang saudara pernah ucapkan, yang saudara pernah ikrarkan gitu ya, ke organisasi mungkin ya, ke orang-orang. Tapi berapa banyak kita tergantung kondisinya kita dong. Kalau saya lagi tidak enak, kalau saya lagi ada masalah, saya tidak mau tepati janjiku, ya kan? Kalau moodku lagi tidak bagus, ya sudahlah, lupakan saja gitu. Tetapi kita bersyukur Allahnya kita tidak seperti itu. Bahkan waktu Israel dibuang saja, itu kan Tuhan lagi marah, kan? Dia lagi marah sama umatnya sendiri. Tetapi sekalipun dia lagi marah, apa dikatakan Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Kasih setianya itu tetap ada buat Israel. Amen. Nah, jadi di sini kita akan lihat ada 2 alasan kenapa kita tidak perlu takut. Alasan yang pertama, kita tidak perlu takut karena Tuhan adalah penebus kita. Di Yesaya 43 ayat 1 dikatakan, coba kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Dikatakan di situ ada dibilang Tuhan adalah penebus kita, atau dibilang sebab aku telah menebus engkau. Kalau dibilang aku yang telah menebus engkau, berarti dia adalah penebus, ya kan?
Suatu saudara dengar kata penebus, apa yang ada di pikiran saudara? Apa yang terlintas? Apa maksudnya itu penebus? Apa arti penebus buat hidupnya kita sih? Tahu pegadaian? Emas? Sekarang harga emas lagi naik-naiknya. Nah, kalau kita menggadaikan emas di pegadaian, kita dapat uang toh, dapat pinjaman. Nah, tapi kalau kita mau ambil ulang kita punya emas, berarti kita harus tebus. Kita bayar lagi dengan jumlah yang sama dengan yang kita dapatkan atau dipinjamkan ke kita. Tapi kadang-kadang sih berbunga ya kan, ada jumlah yang ditambahkan. Tapi itulah, kalau kita mau tebus, kita harus bayar lagi kan. Contoh kedua, penebusan. Orang yang melakukan pembunuhan atau perampokan bank atau perampokan rumah yang secara besar-besaran, mereka dipenjara karena mereka kriminal, melakukan tindak kriminal. Kalau di penjara itu ada dua opsi ya, kemungkinan. Nanti temannya kita yang di lapas bisa koreksi kalau saya salah. Nah, kalau orang di penjara itu dia opsinya menjalani hukumannya sampai selesai, ya kan, ada 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, atau ada juga satu opsi yang dimana dia bisa ditebus ya. Dia bisa ditebus dengan uang tebusan. Nah, jadi kalau dia mau lolos dari hukumannya, harus ada yang bayar dia, harus ada yang tebus dia supaya dia bisa keluar dari situ, ya kan? Ya, saya tidak tahu untuk hukuman-hukuman apa saja yang berlaku yang bisa ditebus dan yang tidak bisa. Mungkin ada kejahatan berat, beberapa yang mungkin tidak bisa ditebus, mungkin seperti itu. Nah, tapi intinya kalau mau keluar dari hukuman, ada beberapa kasus dia bisa ditebus kesalahannya dengan dibayar atau dengan uang. Tahu tidak, saudara-saudara? Kita semua itu sebenarnya berhutang atau punya utang sama kematian. Tahu tidak? Kalau kita semua itu sebenarnya berhutang dengan maut. Kenapa? Ingat di kitab Roma katakan apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dikatakan tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak ada. Dan upah dosa ialah maut. Tidak peduli siapapun itu, tidak peduli ya kayak anak pendeta, pokoknya kita tahu lah ya. Semua, dibilang semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya kita semua itu berhutang sama maut karena dosa sudah masuk di kita, dosa sudah ada di kita, kita berdosa dan tempatnya dosa hanya satu, yaitu maut atau kematian yang kekal. Jadi kayak POV-nya maut atau kegelapan dan kematian itu kayak oke, tidak apa-apa. Misalnya, Vita silakan hidup, tapi kalau mau meninggal nanti, tempatmu so pasti di neraka, kematian kekal. Tidak apa-apa, iya, oke, silakan hidup, ya, senang hidupnya. Tapi habis itu, kau jadi sapunya. Kata kegelapan, kata kematian. Dan kita semua berhutang nyawa kita sebenarnya kepada kematian kekal. Seperti yang tadi hukuman mati, kalau misalnya ada kriminalitas yang tingkat tinggi, pasti akhirnya dia akan diserahkan kepada hukuman mati itu tersebut, ya kan? Kalau tidak ada yang tebus dia. Begitu juga dengan emas. Kalau tidak ada yang tebus dia sampai pada tenggat waktu atau deadline untuk pembayaran, dia akan dilelang, ya kan? Pokoknya kan kita itu kalau tidak ada yang tebus kita, ya sudah, kita dilelang gitu. So, terserah bagian neraka mana yang mau siksa kita, begitulah. Kayak ada beberapa Korea yang bilang ada neraka tingkat alam, tingkat tinggi, tingkat ini ya, bagian-bagian neraka yang saya tahu, cuma film ya. Tapi kayak ya umpama dan cerita dan dramatisnya seperti itu gitu. Kita dilelang dan terserah bagian neraka mana yang mau ambil kita, silakan siksa dia sesuai dengan perbuatannya. Kayak gitu. That is the bad news. Itu adalah satu kabar yang buruk dan celaka gitu kan buat kita semua. Nah, tapi kita ingatkan lagi kalau ada kabar baik, yaitu ada seseorang yang merupakan penebus kita, yang mau menebus kita, yang mau bayar uang tadi atau harga yang begitu mahal untuk kasih keluar kita dari penjara hukuman mati.
dan juga yang mau tebus kita supaya kita tidak dilelang ke neraka. Ya kan? Siapa penebusnya kita semua? Jesus Christ, Yesus Kristus, ya kan? Seperti yang ayatnya dikatakan tadi. Dan tidak hanya itu loh, tidak hanya sampai dia bilang dia sebagai penebus. Allah bahkan bilang kalau kita itu adalah kepunyaannya. Di ayat 1 tadi kan kita sudah lihat sama-sama di belakang. Dibilang aku juga memanggil engkau dengan namamu. Kalau ada orang yang panggil kau dengan namamu, itu artinya dia kenal. Iya kan? Kalau dia tidak tahu mungkin hanya dia panggil Anu. Tapi kalau dia kenal pasti dia panggil nama, ya kan? Nah, begitu juga dengan Allah. Dibilang Tuhan kenal dengan namanya kita. Itu artinya Tuhan mengenal kita, siapa kita sebenarnya. Tuhan kenal sampai kedalaman hatinya kita. Bahkan jauh lebih daripada itu, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan kapan kita butuhkan itu. Karena dia kenal baik umatnya. Dan kita tahu sama-sama kalau dibilang apa yang kita punya gitu ya, kemungkinan besar pasti akan kita jaga. Ya kan? Ada yang pernah beli HP atau laptop atau apa saja rumah dengan tabungan sendiri tidak? Dengan hasil kerja keras sendiri tidak? Berbulan-bulan atau apa saja lah, skincare yang satu paket itu hasil kerja kerasmu, atau traveling ya kan? Kayak Kalina kemarin sempat traveling luar biasa ke banyak negara. Itu kamu tabung berbulan-bulan gitu, hasil kerja kerasmu. Dan akhirnya kamu bisa beli, kamu bisa capai satu barang ini. Pasti akan kamu jaga baik-baik atau kira-kira taruh sembarangan saja? Pasti kita jaga baik-baik kan? Pasti kita rawat baik-baik gitu. Nah, apalagi ini saja dong yang kita beli ya. Kita jaga baik-baik. Ini saja Tuhan, ini kita, dia buat sendiri gitu. Dia rancang sendiri kita. Dikatakan sejak dari kandungan ibumu dia sudah tenun kita, dia sudah rajut kita. Ya kan? Bahkan jauh sebelum itu, jauh sebelum dunia dijadikan, dia sudah punya rancangan buat kita, dia sudah kenal kita malahan. Ini kan sesuatu yang dibangun atau dibuat dari nol gitu. Orang yang mulai bisnis dari nol pasti dia kayak dia sayang sekali bisnisnya, dia hargai sekali bisnisnya karena dia itu bangun dari apa yang tidak ada, dia buat jadi ada, terus dia bangun pelan-pelan. Pasti dia akan hargai sekali. Apalagi ini Tuhan, apalagi juga kita yang Tuhan buat, Tuhan tenun sendiri, Tuhan ciptakan, yaitu ciptaannya. Amin. Jadi sewaktu kita percaya kepada Tuhan dan apa yang Dia lakukan untuk kita itu jadi miliknya dan Dia adalah penebus kita dan orang yang memiliki kita. Amin. Jadi sebenarnya sin and death, dosa dan juga kematian itu kelihatannya punya hak gitu untuk tarik kita dari kehidupan yang kekal, karena kita semua layak mendapatkan kematian dan juga dosa. Itu kayak suatu kita tidak ditebus, suatu kita belum ditebus dan kita masih hidup dalam dosa, itu kayak kematian dan juga kegelapan punya hak untuk gak apa-apa sih, yang ini saya punya, ini bagianku, saya mau kasih hidupnya seperti ini, saya mau kasih hidupnya hancur kayak begini gitu. Karena tidak ada yang tebus dia, tidak ada yang bisa selamatkan dia, tidak ada yang bisa ambil dia dari hukuman yang saya mau kasih sama dia gitu. Kegelapan punya kuasa untuk melakukan hal itu di hidupnya kita sewaktu kita belum ditebus, sewaktu kita tidak diselamatkan, kan? Itu kayak umpamanya kayak begini lah kelihatannya. Kelihatan. Jadi kayaknya waktu kayak di gerbang neraka gitu, si iblis sudah melihat-lihat, dia sudah mengingat-ingat orang-orang yang bilang, sana itu. Saya, ini tuh nanti, tunggu dia, selamat datang Reni, ayo selamat masuk. Terus saya siapa lagi, halo Jessie, selamat masuk. Kayak sesuatu tunggu kau ini. Gitu. Ya kalau kita tidak ditebus, kita pasti sudah ditunggu, gitu. Sudah ditunggu di gerbang neraka untuk dikasihkan selamat datang di neraka, ya kan? Dan kayak iblis bilang itu, sudah yang sana dia mau selamat yang sana itu, dia mau betul sudah yang sana itu, sudah so fix dia, jadi bagianku sudah dia. Ya kalau di neraka kan iblis kan juga nanti akhirnya jadi sama-sama dengan dengan malaikat-malaikat, jadi dia juga mengalami penyiksaan, ya kan? Jadi dia mau cari temannya banyak-banyak supaya disiksa sama-sama, ya kan? Jadi jangan berpikir kalau di neraka itu kayaknya iblis
jadi agojo gitu. Oh, dia yang hukum, kita yang dihukum. Haha. Dia juga dapat hukum. Nah, tapi sewaktu kita sudah ditebus dan suatu Tuhan jadi penebusnya kita semua, itu kayak waktu iblis bilang, sudah, yang ini bagianku, ini bagianku, kau yang itu bagianku. Tapi Tuhan datang dan Tuhan bilang, no, itu kepunyaanku. Ya, ayatnya dibilang tadi, no, Marsha, itu kepunyaanku. Enci, itu sudah punyamu, bukan lagi punyamu. Kau tidak punya hak lagi atas hidupnya. Kau tidak punya hak lagi kasih celaka-celaka hidupnya, merancangkan maut buat dia, karena dia adalah bagianmu. Amen. Coba bayangkan mungkin kayak waktu Tuhan tebus kita, terus kayak dramatisirnya iblis mungkin bertanya sama Tuhan kayak, Tuhan, kenapa juga kau mau tebus orang yang kayak dia? Gitu. Untuk apa? Kasih dia saja dia celaka. Sini saja sama saya, tidak usah kasih effort buat dia. Itu Tuhan, orang yang kau tebus itu, kau tahu tidak kalau dia itu kemarin buat begini ke mamanya? Tahu tidak? Kau tahu tidak apa yang dia buat yang tidak ada orang lain yang lihat? Kau tahu tidak Tuhan apa yang dia pikirkan di dalam pikiran yang jahat itu? Kau tahu tidak Tuhan, waktu dia lihat orang semuanya dia pikir yang jelek-jelek tentang orang itu, seudon terus kerjaannya. Kau tahu tidak Tuhan, dosa apa yang sudah dilakukan waktu dia kuliah, waktu dia kerja, waktu dia ini, waktu dia itu. Dan tidak cuma sampai situ lagi Tuhan, suatu sepertinya keadaan mulai goyang, mulai tidak baik-baik saja, padahal dia sendiri yang salah Tuhan, tapi dia salahkan kau. Kau mau terus orang kayak begitu? Plus semua perintahmu tidak ada yang dia dengar. Semua yang kau bilang dia langgar semua. Dosa apa yang tidak dia buat? Jadi logat kali di iblisnya. Terus habis itu diulang lagi, baru Tuhan, dia sudah sakiti hatimu. Kau tidak ingat waktu dia buat begini dan begini? Kau sedih kan? Kira-kira itu mungkin ya iblis pertanyakan. Agak lain memang keputusanmu ini Tuhan. Kenapa gitu? Kau mau tebus orang kayak dia? Kayak gitu. Tapi kalau Tuhan boleh berkata, dan satu hal yang Tuhan mau bilang itu, atau balas ke iblis, dia bilang di Yesaya 43 ayat 4, kenapa dia sampai lakukan itu? Karena dia bilang, karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara, pagi ini Tuhan mau ingatkan kita tentang siapa sebenarnya kita di dalam Dia. Identitasnya kita itu siapa? Kita itu kepunyaannya dan kita itu miliknya. Suatu Tuhan sudah tebus kita, tidak akan ada yang bisa ambil kita daripada Dia dan karya keselamatannya untuk memberikan kita hidup yang kekal. Saudara percaya itu? Amen. Dan Tuhan tahu kok kita bagaimana dulunya. Tuhan tahu kok sampai kedalaman hatinya kita. Tapi sekalipun Dia tahu semuanya itu, Dia tetap kok mau juga untuk tebus kita. Dia kan tidak peduli apa yang kita lakukan. Saya suka dengan lagu JPC Siut, judulnya Aku Milikmu, yang liriknya tuh, semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ya kan? Tuhan tahu kekurangan apa yang kita punya, yang Tuhan tidak tahu. Tapi Tuhan tetap lihat itu sebagai satu hal yang indah, satu hal yang berpotensi untuk membawa kemuliaan kepada Dia, satu hal yang Dia lihat saya bisa pulihkan dan akan jadi kesaksian buat banyak orang, dan juga akan jadi berkat buat orang-orang yang dengar kisahnya saudara-saudara sekalian. Amen. Jadi waktu nanti kalau saudara mengalami penuduhan lagi dari si jahat, dari si iblis berkata, Ike, kau tak ingat lalu kau pernah buat begini? Kau tak ingat lalu masa lalu kayak begini dah? Memangnya siapa kau sampai kau mau minta sama Tuhan hal yang baik-baik? Siapa kau sampai kau mau mengharapkan masa depan yang cerah, hari-hari yang penuh dengan harapan? Kau tak ingat lalu kau sempat begini? Memangnya kau layak minta kayak begitu? Memangnya
Itu kan besok penuduhan yang suka datang di kita, ya kan? Tentang kesalahan kita di masa lalu. Tapi ingat saudara, kalau Tuhan sudah tebus kita, bilang yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya telah datang. Amin. Dan kalau nanti besok kita ingat lagi, kita punya kesalahan di masa lalu. Di sini bicara masa lalu terus. Kasih ingat jodian dari masa depan. Yang tadi, ya kan? Neraka dan api-apinya, gitu. Jadi kayak mana lebih enak didengar ceritanya? Ada satu anak, dulu ini dia juara kelas terus, nilainya bagus terus, berprestasi, banyak dapat piala-piala. Tapi pas besar, ternyata agak sayang ya, ternyata dia salah pergaulan, terus akhirnya kesian dia masuk penjara, akhirnya dia bisa dapat hukuman selama 20 tahun. Jadi akhirnya hidupnya hancur. Dibandingkan dengan anak yang B, waktu sekolah dia kasihan tidak pernah dapat nilai bagus, nakal, suka bolos, tidak berprestasi sama sekali. Pokoknya mainnya jauh lah, dia mainnya jauh. Tapi akhirnya pas dia besar, dia tumbuh, akhirnya dia bangun bisnisnya sukses, pekerjaannya sukses, terus banyak orang yang respect sama dia dan dia jadi orang yang baik, yang sukses gitu, yang takut akan Tuhan. Mana lebih enak kira-kira kita dengar ceritanya? Anak yang A tadi atau anak yang B tadi? Begitupun juga kita versus iblis. Kita mungkin dulunya seperti ini, dulunya tenggelam dalam dosa, dalam perbudakan dosa. Tapi waktu Tuhan sudah tebus kita sekarang hidup berkemenangan, kita hidup di dalam Dia, kita melakukan kehendaknya, kita jalan di jalan yang Tuhan mau, dan kita hidup memuliakan Tuhan. Versus si malaikat pemimpin pujian penyembahan yang begitu diagungkan dan defense sama banyak malaikat di surga, tapi akhirnya dia jatuh dan akhirnya dia dibuang ke dalam dunia, dan akhirnya dia mencoba untuk menjerat banyak orang untuk ikut sama-sama dengan dia. Supaya apa? Dia tidak dihukum sendiri, ya kan? Jadi saudara tenang saja. Kalau ada penuduhan datang, ingat saja karya salib, apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita, buat saudara sekalian. Amin. Di kayu salib semuanya itu dikatakan sudah selesai. Masa lalu perbuatan apapun itu, kesalahan dan pelanggaran, it is finished. Semuanya sudah selesai dan sudah dibayar lunas, sudah ditebus lunas, ya. Bukan masih ada kesalahan kecuali satu. No. Semuanya, baik yang ditahu orang maupun kesalahan dan pelanggaran dosanya kita yang mungkin orang tidak tahu, itu juga sudah selesai di atas kayu salib. Amin. Dan sekarang kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah penebus kita dan kita adalah miliknya, kita bisa pilih untuk hidup di dalam keberanian daripada di dalam ketakutan dong. Karena apa tadi ingat? Ingat siapa kita? Berani. Karena kita tahu siapa diri kita, ya kan? Kita milik kepunyaannya Allah. Tuhan sayang sama kita. Kita sudah ditebus dan kita tidak ada lagi yang bisa jauhkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Amen. Jadi kalau mungkin kita tahu akan beberapa hal kayak takut. Apakah ada hari depan yang penuh dengan harapan? Ingat firman Tuhan di Yesaya 29 ayat 11. Apa katanya? Ya, sebab rancangan-rancangan ada padaku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh apa? Dengan harapan. Terus kalau ada lagi kita takut masa depannya, mungkin tidak akan seindah yang saya pikirkan, ya. Karena mungkin apa yang saya perbuat di lalu-lalu. Ingat 1 Korintus 2 ayat 9, itu dikatakan oke, kalau saya hafal ya, kalau Korintus saya lupa. Dia bilang, mungkin tidak seindah yang saya ingat ini atau yang saya bayangkan. Tapi Tuhan bilang, apa yang tak pernah dilihat mata, ya kan? Apa yang tidak pernah didengar telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan sediakan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Saya ingat kalau Kak Vini yang pernah kasih kesaksian itu, ya. Itu saya ingat sekali. Tentang waktu itu Kak Vini Tuhan bawa untuk mendapatkan satu pekerjaan yang luar biasa, dan itu kayak satu kesaksian yang membangun juga untuk saya sendiri. Terus kalau misalnya kita takut gagal, takut menghadapi ini dan itu, takut kita tidak bisa, takut kita tidak sanggup, ingat Filipi 4 ayat 13 dikatakan bahwa segala
Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kadang-kadang bukan kekuatannya kita yang bikin kita bisa, karena kadang-kadang kekuatannya kita ini sudah sangat low levelnya, sangat habis gitu. Tapi di dalam Tuhan yang menguatkan kita, kita bisa kok, kita sanggup, kita bisa berhasil karena Tuhan yang sertai apa yang kita lakukan, amen. Kemudian kalau kita takut untuk jatuh, nanti saya jatuh lagi dalam dosa, nanti saya lagi begini, atau tidak, kita takut terhadap lihat orang-orang jahat. Nah, kita tahu, lihat sekarang berita kalau banyak kasus-kasus yang bikin geleng-geleng kepala kan, orang kita tidak pernah sangka orang bisa berbuat sekeji itu, tapi itulah yang terjadi di dunia sekarang ini. Karena ya itulah akhir zaman sudah dekat ya, tanda-tandanya gitu. Orang itu dunia semakin jahat. Terus kita takut mungkin masalah dengan pencobaan dan juga banyak hal-hal yang lainnya yang bisa men-trouble atau membuat kita gelisah seperti itu. Terus diingatkan kita lagi di Yesaya 43 ayat 2, dikatakan apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Itu janji Tuhan buat kita. Dan kalau juga kita takut ambil keputusan, kadang-kadang kita dihadapi dengan keputusan yang baik dan keputusan yang benar kan. Kita takut membuat satu keputusan yang benar karena mungkin dunia tidak sesuai dengan apa yang kita percaya. Kayak kita tahu ini hal yang benar untuk dilakukan, tapi seperti di dunia kerja ya, teman-teman, mungkin saudara-saudari di sini di dunia kerja dihadapkan dengan satu pilihan sulit yang mungkin bertentangan dengan firman Tuhan ajarkan. Tapi kalau saudari tidak bikin itu, aduh nanti dimana bos, aduh nanti bisa dipecat, aduh nanti bisa kurang gaji, atau di kampus kalau kau tidak bikin ini, dosen kasih kurang nilaimu, kalau kau tidak bikin ini, kau tidak bisa masuk organisasi, kakak senior tidak izinkan. Tetapi yang dituntut kita untuk melakukan adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi di sini katakan, jangan takut untuk ambil keputusan yang benar, karena Roma 8 ayat 31 seperti lagu tadi yang sudah kita nyanyikan dibilang, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang bisa melawan kita? Amen. So don't be afraid to make the right decision. Inilah janji-janji Tuhan untuk kita semua. Yang kedua, alasan kenapa kita tidak perlu takut adalah karena Tuhan ada bersama dengan kita. Ayatnya di Yesaya 43 ayat 5 dikatakan, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Saudara pernah tidak dengar postingan atau lihat dan baca postingan yang bilang ada 365 frasa atau ungkapan jangan takut di dalam Alkitab yang jumlahnya cocok dengan jumlah banyaknya hari dalam satu tahun. Itu berarti kalau bisa diartikan ada 365 kali jangan takut di Alkitab, dan ada 365 hari dalam satu tahun, which means artinya kalau bisa tuh setiap hari Tuhan kasih ingatkan kita untuk jangan takut. Setiap hari firman Tuhan mau tekankan sama kita, don't be afraid, fear not, jangan takut. Karena Tuhan ada bersama kita, Tuhan menebus kita, dan rancangan Tuhan itu rancangan yang baik buat setiap kita. Seperti yang tadi kan Tuhan bersama-sama dengan umatnya, Dia janji akan terus sama-sama. Sekalipun situasinya tidak memungkinkan, sekalipun situasinya tidak mengenakan, Tuhan tetap ada. Bahkan dalam pembuangan sekalipun. Karena tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Baik, apa itu lagunya? Apa yang dapat yang memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Ya kan? Jadi mau badai, mau keadaan sesusah apa, bahkan yang seperti yang kayak bangsa Israel tadi, pembuangan pun, hukuman pun, yang kondisi-kondisi yang tidak mengenakan, tidak ada yang dapat pisahkan kita dari rasa sayang atau kasihnya Tuhan di dunia kita. Amin. Jadi Tuhan janji akan bersama-sama dengan kita apapun musim yang kita lewati.
apapun posisi hidupnya kita, mungkin ada yang posisi hidupnya sekarang lagi sedang di atas-atasnya, atau mungkin ada sekarang yang posisi hidupnya mungkin sepertinya sedang di bawah-bawahnya, atau mungkin kita ada di atas gunung, di puncak gunung, kita bisa menikmati pemandangan yang indah, ataupun ada dari kita juga yang lagi berada di lembah di bawah, yang mungkin pemandangannya tidak enak gitu, kekeringan, lembah, gersang, pohon-pohon kering, ya kan? Atau kita lagi sedang berjalan di air yang tenangkah? Atau mungkin yang kayak tadi ayat dia saya bilang, kita mungkin lagi berjalan di dalam api, di atas api, dan atau pergumulan-pergumulan lain yang hanya saudara dan Tuhan yang tahu, tidak ada orang lain yang tahu gitu. Firman Tuhan ingatkan kita hari ini lagi untuk kita tidak perlu takut, sebab Tuhan dan kesetiaannya itu terus ada dan akan terus ada bersama-sama dengan kita. Bahkan Matius katakan, di kitab Matius katakan, sampai kepada akhir zaman. Amen. Amen. Saya mau tutup dengan satu cerita, cerita sendiri lah ya, tidak usah jauh-jauh. Jadi sebagian besar saudara-saudara sini pasti tahu lah bagaimana dan apa yang kami lewati sebagai satu keluarga di tahun 2023 sampai 2025 ini. Jadi waktu di tahun 2023 kemarin sampai awal tahun 2024 kan dari sisi keluarga mamaku itu kami kehilangan 5 orang dalam rentang waktu 1 tahun. Terus dalam waktu tahun ini 2025 kita kehilangan lagi 2 orang dari sisi keluarganya papaku. Jadi 2023 ke 2025 2 tahun lah ya. 3 tahun. Seperti itu, jarak yang sangat dekat, tapi begitu banyak kehilangan yang kita rasakan. Kita kehilangan ada omku yang suka kasih mangga. Terus ada juga omku yang suka sekali kasih uang jajan saya. Kalau misalnya tiap saya ulang tahun, dia tidak pernah lupa untuk kasih saya uang jajan gitu. Terus ada omku lagi yang satu yang humoris, yang lucu-lucu, ya kan? Yang dengan ekspresinya dia sudah bisa bikin orang ketawa dan selalu mencairkan suasana gitu saat kita kumpul-kumpul keluarga. Dan juga om aku yang dia selalu kasih motivasi untuk terus belajar, untuk jangan takut, ambil kesempatan. Kalau misalnya gagal pun it's okay gitu, yang penting kau sudah mencoba. Mamaku juga sangat pintar masak, masakannya sangat enak ya, tanya saja sama sepupu-sepupu dan adik-adikku. Terus bersama dengan itu juga kita juga kehilangan omaku yang satu juga dari sisi papa ya kan, yang selalu buat es kacang yang paling enak kalau Natal. Siapa yang sini pernah rasa es kacang buatan omaku yang di Jakarta? Wah, itu belum pernah ada es kacang seenak itu. Omaku yang itu juga selalu telepon kalau saya ulang tahun, dia tidak pernah lupa hari ulang tahunku. Terus kakak sepupuku juga yang di Jakarta, dia itu orang yang sangat peduli gitu sama kita adik-adiknya. Dan dia itu orang yang suka quality time. Jadi kalau kita ke sana, terus atau bahkan kita di kota lain, tapi dia juga ada di kota situ, dia pasti selalu ajak ketemu untuk jalan. Biarpun dia cuma makan, dia selalu sempatkan gitu untuk dia ketemu dan sama-sama. And then kita juga kehilangan, saya dan adik-adikku juga kehilangan mama. Gitu, sosok yang begitu penting ya kan di hidupnya kita semua, seorang ibu untuk setiap kita ya kan. Bagaimana tidak hanya di rumah saja, tetapi juga sebagai gembala di tempat ini yang saya yakin jadi juga sosok ibu gitu buat banyak orang di jemaat ini. Dan itulah yang kita lewati selama 2-3 tahun terakhir, dan saya itu orangnya dekat dengan keluarga. Kalau katanya Kak Reni, Reni nih kalau diajak-ajak keluar, kalau malam minggu atau weekend, selalu bisa dia, kan selalu sih. Kebanyakan dia bisa dia. Karena yang ada acara keluarga, ada ini keluarga, ada acara keluarga. Padahal mungkin acara keluarga yang dimaksud itu bukan artinya kita
acara keluarga kita pesta terus, ada yang menikah terus, tidak saudara. Tetapi itu acara keluarganya bisa hanya kita berkumpul-kumpul, ya kayak bakar-bakar, cuma kumpul di rumah oma, makan-makan, pesan makan, kayak gitu. Jadi kayak kita dibesarkan dengan satu nilai yang begitu kuat tentang keluarga. Makanya saya besar itu tumbuh dekat dengan keluarga aku, baik dari keluarga sebelah mama dan juga sebelah papa. Dan hal itulah yang terjadi di hidupku, di hidupnya keluargaku juga, keluarga besarku, yaitu kehilangan yang begitu besar dan begitu banyak dalam waktu yang sangat dekat. Dan di satu sisi saya itu pernah di titik yang akhirnya apa yang terjadi itu buat saya trauma dan juga trust issue untuk mempercayakan sama Tuhan hari-hari depanku. Ya. Jadi kayak satu kali saya bertanya, Tuhan, kok jadi begini endingnya? Tuhan, kok ceritanya belok ke sini? Apa yang salah yang saya lakukan? Apa hal yang salah yang pernah keluarga aku lakukan? Sampai kita harus mengalami kehilangan yang seperti ini secara bertubi-tubi kalau bisa mau dibilang. Iya kan? Berapa banyak juga dari kita sering berada di posisi di mana kita trust issue gitu ya. Karena mungkin apa yang kita alami, atau mungkin ada orang yang kita kenal, yang kita dengar ceritanya, padahal dia baik-baik orangnya, melayani Tuhan ya, tapi kenapa ending hidupnya jadi kayak begini ya? Gitu. Kita kadang-kadang ada di posisi di mana kita jadi trust issue untuk kita kasih kita punya hidup dan kita punya hati ke tangan Sang Pencipta karena cerita atau hal-hal yang kita alami, ya kan? Betulkah kau bilang Tuhan yang tadi? Kau janjikan hari depan yang penuh harapan kau buat saya? Iya kah? Tapi kok begini? Betulkah kau mau jaga keluargaku, orang-orang yang saya sayangi? Tapi kok yang seperti ini bisa terjadi? Dan seiring waktu Tuhan mulai pulihkan hatiku pelan-pelan, dan Tuhan mulai hibur. Ya kemarin kita belajar tentang Roh Kudus, Roh penghibur. Suatu tidak ada mungkin kata-katanya orang, teman-temanku, keluarga yang bisa hibur saya, atau bahkan kadang-kadang saya bisa hibur diriku sendiri karena saya suatu tenggelam dalam kesedihan. Tetapi Roh penghibur yang Roh Kudus itu sendiri, Allah, pribadi Allah, Dia yang datang memberikan penguatan dan penghiburan kepada saya. Ya kan? Kadang-kadang memang pas lagi ada badai, Tuhan Tuhan tenangkan badainya. Tapi kadang-kadang juga pas lagi ada badai, Tuhan tenangkan anak-anaknya. Karena Dia sudah tahu apa yang menanti anak-anaknya setelah badai itu. Mungkin Dia tahu, wah, saya tahu ini tidak mudah, saya tahu ini berat untuk dilewati anakku yang satu ini, kesian gitu. Kalau seorang bapak kan mau lihat anaknya gitu, bilang, aduh saya tahu kayaknya Ian ini akan berjuang untuk menghadapi ini, Ella ini akan tidak mudah dalam dia melewati hal ini gitu. Tapi Dia janji untuk apa tadi? Tetap ada sama-sama dengan kita lewati hal apapun itu. Amen. Dan Dia juga Tuhan yang bukan mungkin, pasti sudah lihat pelangi apa yang menanti anak-anaknya sehabis hujan. Ya, kembali lagi Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, hidup tanpa badai, tanpa masalah. Tetapi satu hal yang pasti Dia janji adalah apa? Dia selalu sama-sama dengan kita dan Dia tidak pernah tinggalkan kita. Amen. Saya suka dengan satu lagu lagi, judulnya itu More Than Able. Bridge-nya dia katakan seperti ini. Cause you're not done with me yet. You're not done with me yet. There's so much more to this story. You're not done with me yet. Jadi dia bilang, saya percaya gitu, kalau Tuhan belum selesai dengan saya.
masih ada cerita yang Tuhan mau tulis buat hidupku ke depannya. You're not done with it. Tuhan belum selesai. Masih ada hal-hal yang Tuhan siapkan di depan yang mungkin saya belum tahu sekarang. Pernah tidak dengar istilah kalimat yang bilang, jangan kasih titik kalau Tuhan masih taruh koma. Jadi yang kita pikir, oh sudahlah endingnya kita sudah begini, miris, kesihan, aduh so jatuh, sudah jauh set ending. Tapi ternyata Tuhan masih kasih koma di ceritanya kita. Suatu keadaan yang belum terjadi, hal-hal yang kadang-kadang kita tidak harapkan, yang kurang enak terjadi ke kita, Tuhan kasih ingat sama kita pagi hari ini bahwa hey, it's not finished. Ceritamu belum selesai. Masih ada cerita yang lain yang sanggup aku tulis untuk hari-hari ke depanmu. Ceritamu tidak ending di bab ini dengan kesedihan, dengan kehilangan, dengan kejatuhan, dengan kegagalan. Tetapi masih ada di depan yang saya punya buat kau. Saudara, dibutuhkan satu keberanian yang besar untuk kita percaya. Saudara setuju tidak? Kita mau percaya dengan seseorang, itu butuh keberanian. Tidak mudah mempercayai orang yang tidak kita kenal, kita tidak tahu pasti, kita ragu-ragu ini bagaimana, backgroundnya bagaimana, ya kan? Ada satu keberanian besar yang diperlukan kita untuk percaya. Tetapi kita belajar hari ini, Tuhan menyatakan dan mengingatkan sekali lagi kalau Dia sudah tebus kita. Apalagi tadi, kita adalah miliknya, milik kepunyaan Allah sendiri. Dia sayang sama kita, Dia begitu mengasihi kita. Dan yang kedua tadi, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Itu janjinya. Dan atas janji itulah kita bisa percaya, dan kita bisa yakin, dan kita bisa berani malahan untuk percayakan sama Tuhan hari-hari ke depannya kita, masa depannya kita, keluarganya kita. Hanya karena ada satu dua hal yang terjadi mungkin agak kurang baik ke satu dua orang, tidak berarti orang lain akan mengalami hal yang sama. Tuhan punya rencana yang beda-beda untuk setiap kita. Untuk sekarang saya mungkin ada di titik di mana saya belum mengerti rencananya, karena yang ada di hadapanku adalah ini klimaksnya gitu, masalahnya yang baru terjadi seperti ini, dan itu buat saya sangat sedih dan sangat down. Tapi yang saya belum lihat adalah hasilnya dan hari depan, atau bahkan tujuan akhir dan cerita bab paling terakhir yang sudah Tuhan tulis buat saya. Itu yang belum saya lihat. Dan justru kepercayaan atau trust itulah yang paling kita harus butuhkan di saat-saat kita masih ada di posisi ini, di posisi yang mungkin kita belum lihat. Kita belum lihat endingnya. Karena kembali lagi, iman adalah apa? Di Ibrani dibilang dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita belum lihat, kita tidak mengerti, tapi kita beriman dan kita berani untuk percaya kepada Tuhan untuk hari-hari depan kita, untuk hidup kita bahkan, dan rencananya yang Dia punya buat kita. Saudara percaya tidak? Kalau Tuhan punya rencana itu buat saudara, itu yang baik-baik, yang indah, masa depan yang penuh harapan. Percaya tidak? Percaya kan? Karena hati Bapa tidak pernah merencanakan sesuatu hal yang buruk dan kecelakaan untuk anak-anaknya. Itu saudara pegang, ingat baik-baik. Suatu hari keadaan yang tidak menyenangkan, ingat bahwa ini bukan tujuan akhir Tuhan. Ceritanya masih to be continue, masih berlanjut. Amen. Dan mari sama-sama pagi hari ini, sekalipun apa yang lagi dilewati, mari kita sama-sama dengan penuh keberanian kita berkata, Tuhan mungkin saya tidak ngerti, Tuhan saya mungkin belum lihat, tapi I trust you God. Tuhan saya mau percaya kepadamu, saya mau serahkan ini kepada Engkau Tuhan, karena saya berani untuk percaya. Dan ayat terakhir,
Yohanes mengatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Dan jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kemudian di Ibrani diingatkan lagi kepada kita, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Supaya apa? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktu. Amin. Amin. Buat firman Tuhan, ingat bahwa the best is yet to come. Yang terbaik bukan yang di belakang sana, bukan yang kemarin, tetapi yang terbaik masih ada di depan kita semua. Nah, let's pray. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman Engkau Tuhan yang Engkau sudah ingatkan pada setiap kami bagaimana kami tidak perlu takut karena Engkau yang sudah penebus kami, Engkau yang sudah menjadikan kami milik kepunyaan Engkau. Bahkan Engkau mengatakan Engkau begitu mengasihi kami dan kami itu berharga Tuhan di mata Engkau. Dan bahkan Engkau juga janji Tuhan, Engkau akan terus bersama-sama dengan kami. Engkau akan memegang tangan kami. Tidak peduli musim apapun yang kami lewati Tuhan. Entah itu musim kemarau, musim dingin Tuhan, musim semi, musim gugur, apapun musimnya Tuhan. Entah kami berjalan di atas air yang tenang ataupun bahkan di dalam api sekalipun Tuhan. Kami percaya janji Engkau itu ya dan amin. Dan itu berkata bahwa You will never leave us. Your presence will never forsake us. Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan dan menelantarkan kami karena Engkau sayang sama kami. Dan kami percaya bahwa kami adalah anak-anak Engkau. Ini identitas kami di dalam Engkau. Kami yakin dan kami mau katakan Tuhan bahwa kami tidak mau takut lagi untuk hari depan, untuk apa yang ada di depan kami yang akan kami hadapi Tuhan. Karena Engkau dan firman-Mu dan janji-Mu Tuhan adalah pasti, ya dan amin. Di dalam Engkau ada kepastian. Thank you Jesus buat pagi hari ini. Bersyukur buat kasih Engkau, buat firman Engkau yang Kau berikan buat setiap hari. Mari kita nyanyikan sambil kita imani kata-kata dan lirik dari lagu ini. Dari terangnya
Kita percaya bahwa kita tidak takut apapun karena Tuhan bersama-sama dengan kita setiap hari. Amin. Dan percaya bahwa janji Tuhan di dalam hidup kita, Dia akan memberikan itu sesuai dengan waktunya. Dan kita belajar bahwa setiap proses di dalam hidup kita, setiap musim di dalam hidup kita, Tuhan terus ada. Firman Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sewaktu engkau berjalan, engkau tidak akan tersandung. Sewaktu engkau melakukan aktivitas, setiap pekerjaan, setiap usahamu, Tuhan buat berhasil. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan menyertai engkau di sepanjang minggu perjalanan ini. Dan damai sejahtera dari Tuhan itu yang kau nikmati selama hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap kita yang menerima berkat, sama-sama kata